Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat GIF dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat GIF yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi lagi sahabat ya. Mediumisasi kali ini kami akan mengangkat tema terkait makhluk gaib yang punya kebiasaan mengganggu kehidupan manusia dalam berumah tangga. Secara umumnya seperti itu sahabat ya. Nanti kita akan coba gali informasi, mana tahu ada keberhasilan tentunya ya. Doakan kami semoga mediumisasi lancar, tiada halangan suatu apapun. Namun tetap saya berpesan dan mengingatkan, obrolan yang terbangun tidak usah dipercaya seutuhnya. Ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan ini. Seperti itu sahabat ya. Dan gak kalah penting tentunya kita mendoakan panjenengan semua. Dan jangan lupa doakan kami semoga kami senantiasa sehat selalu ya. Mediator kemari, mediator ya. Ya, pasang mic dulu Bang Faiz. Oke, bersiap. Selamat malam. Bisa berbahasa kami bangsa manusia? Di mana saya? Di sini. Ya. Apa dipanggil kemari? Kepingin ngobrol-ngobrol ya, dengan Anda ya. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kalau boleh tahu biar anggota saya paham, ini dengan siapa? Sayalah Dasim. Dasim. Seperti itu ya. Oke. Dasim. Tinggal di mana Dasim? Oh, di atas sana. Dasim tinggal di atas. Lebih tepatnya di atas itu, di sana banyak kawannya atau tidak? Tentu banyak. Banyak kawannya. Anda Dasim yang menjadi pimpinan atau menjadi bawahan? Saya bawahan. Bawahan. Anda Dasim tapi termasuk bawahan begitu ya. Ada Dasim lagi atasan Anda? Tentu ada. Ada. Iya, iya, iya. Oke, Anda punya bawahan lagi? Banyak. Banyak. Kalau boleh tahu, pernah nggak turun ke bumi? Sering. Sering. Oh, ini posisi di mana? Tadi Anda bingung, ini di bumi. Cuma saat sekarang ngobrol bareng saya di sini. Saya tidak biasa di tempat seperti ini. Oh, tidak biasa di tempat seperti biasanya di mana itu? Saya biasa tinggal di rumah yang sudah berumah tangga. Tinggal di sebuah rumah yang sudah berumah tangga kalau pas lagi turun ke bumi itu. Benar. Seperti itu. Apa yang Anda lakukan di rumah seseorang yang sudah berumah tangga? Tentu mengganggu mereka. Mengganggu. Mencerai-beraikan rumah tangga mereka. Oh, seperti itu ya. Oke. Anda saat turun ke bumi menempati sebuah rumah manusia yang sudah berumah tangga seperti yang sudah Anda uraikan tadi, mengganggu, mencerai-beraikan rumah tangga manusia. Anda sendiri ada yang nyuruh atau tidak? Tentu disuruh oleh raja saya. Oh, oleh atasan Anda. Iya. Tenang, tenang. Kita ngobrol saja. Iya. Iya. Nggak apa-apa kan saat sekarang ngobrol? Tidak apa-apa. Iya. Ini Anda sekarang ngobrol bareng saya, turun di sini bareng saya.
atasan Anda mantau tidak? Tentu. Oh, memantau ya. Oke. Sedikit kalau boleh tahu biar singkat saja ini Sim. Cara Anda mencerai-beraikan rumah tangga bangsa manusia, bagaimana itu Sim? Tentu membisik-bisikan di telinga mereka. Oh, membisik-bisikan. Terutama di telinga sang suami. Oh iya. Membisikannya contoh supaya bagaimana si suami ini? Agar si suami mau memalingkan dari si wanitanya. Oh, supaya Seperti berselingkuh. Oh, supaya selingkuh begitu contohnya ya. Oh iya, iya. Selain itu, apalagi yang Anda bisikan sih? Mencari kesalahan-kesalahan kecil menjadi besar. Dalam keluarga itu ya. Apalagi tentunya. Dan banyak lainnya. Kadang Anda membisiki kepala rumah tangga itu ya. Pernah nggak Anda membisiki dari pihak si perempuan atau si istri begitu? Pernah. Pernah juga. Supaya bagaimana? Supaya sama saja dengan yang pertama. Oh, sama saja seperti suaminya seperti itu ya. Yang pertama tadi. Oke. Pernah nggak Anda tadi kan membisiki sang suami dan sang istri. Bila mana rumah tangga ini sudah memiliki keturunan yakni anak, pernah nggak membisiki si anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga itu? Tidak urusan saya. Oh, bukan urusannya ya. Oh, seperti itu. Anda ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Sebetulnya jenis dasim macam Anda ada yang perempuan nggak? Tentu ada. Ada. Punya nama atau namanya apa begitu? Tentu. Sama atau beda namanya? Beda. Beda. Oke. Iya, iya, iya. Dasim. Ya, kalau boleh sedikit diceritakan, Sim, sudah berapa banyak rumah tangga dari bangsa kami manusia yang Anda gitukan gitu loh? Sudah ratusan. Ratusan. Sampai ribuan belum, Sim? Belum. Belum. Apa yang terjadi atas rumah tangga ini, Sim? Tercerai-berai. Iya. Pernah nggak Anda coba untuk disadari oleh si manusia yang berumah tangga ini? Tidak. Tidak pernah menyadari. Begitu ya. Apakah bangsa manusia yang berumah tangga Anda ganggu ini, mohon maaf, kurang kuat iman dan ibadahnya? Benar. Seperti itu. Tapi sedikit kita agak mengerucut ini, Sim. Dari ratusan rumah tangga yang pernah Anda ganggu, ini kalau boleh tahu, maaf ya, supaya kita ngobrol enak kan? Kebetulan si manusia ini agamanya apa sih? Agama Islam. Juga ada yang non-muslim. Begitu. Untuk yang rumah tangga ini beragama Islam, Sim, apakah nggak rajin ibadah atau bagaimana? Tidak rajin ibadah. Oh, tidak rajin ibadah. Sering meninggalkan sholatnya. Oh, begitu. Iya. Oke, Sim. Jadi tadi kan si manusia ini tidak menyadari adanya gangguan Anda, begitu kan? Pernah tidak mungkin keluarga daripada si manusia yang berumah tangga ini mencoba guna untuk menasehati si manusia yang Anda ganggu, lantas mungkin mendatangkan ya pihak-pihak yang dianggap orang pandai ataupun apa begitu, Sim? Pernah. Apa yang terjadi, Sim? Ada seseorang yang menasihati rumah tangga yang saya ganggu. Mereka pikir merusak rumah tangga mereka itu datang dari guna-guna. Oh, seperti itu. Jadi ya? mereka memanggil orang pintar. Orang pintar itu bekerja sama dengan saya. Oh, begitu ya, Sim? Oh, iya. Oke. Jadi apalah yang dilakukan sama orang pintar ini, Sim? Melakukan pembodohan kepada mereka dan meraup banyak uang. Oh, begitu ya. Jadi malah dimanfaatkan gitu malahan ya. Untuk beberapa bulan saya tinggalkan dulu dan tidak saya ganggu lagi. Setelah beberapa bulan kemudian saya datang lagi ke situ. Dan saya ganggu lagi. Dipanggil lagi nggak orang pintar ini? Berganti. Oh, berganti. Yang lain lagi. Oke, pertanyaannya kan tadi
oknum orang pintar yang pertama dipanggil itu ternyata kerjasama sama kamu. Benar. Untuk oknum orang pintar yang diundang untuk sekian kalinya, itu gimana? Bekerja sama juga dengan bawahan saya. Oh iya. Oke. Seperti itu ya, Sim. Itu yang mengundang oknum orang pintar ini tahu nggak sebetulnya, Sim? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oh. Iya. Sim. Oke, berdasarkan sepanjang perjalanan kamu, Sim, sudah berapa kali kamu mengganggu bangsa manusia? Tadi kan di awal sudah diterangkan ratusan kali. Tadi ada yang diundang atau lebih tepatnya keluarga ini dinasehati oleh pihak keluarganya untuk mendatangkan oknum orang pandai. Sampai 2 kali tadi kan. Ya, pertanyaannya sempat sampai yang paling banyak itu berapa kali oknum orang pandai didatangkan itu, Sim? Hanya sampai ke 4 kali saja. 4 kali saja. Keempat-empatnya ini semuanya bagaimana? Yang 2 sudah Anda terangkan. Yang 2 ini bagaimana? Sama saja. Semua kerja sama-sama Anda. Tidak ada bedanya. Hanya mengambil keuntungan malahan atas masalah dan problem yang timbul begitu ya. Oh iya. Masalah yang datang dari saya tidak ada penyelesaiannya kecuali satu. Apa itu, Sim? Kembali ke Yang Esa. Oh, kembali kepada yang kuasa begitu ya. Kalau kami bahasanya bagi yang Islam kembali kepada Allah lah begitu ya. Ikuti perintah-perintah Allah seperti itu. Tapi sedikit, Sim, ini sudah sedikit agak ngobrol panjang tentunya. Kamu sendiri sebetulnya pernah nggak mengalami saat mengganggu rumah tangga manusia, tapi ada yang menyadari ataupun ada yang menasehati bagaimana cara supaya kamu berhenti mengganggu itu, Sim? Tentu ada. Ada. Ceritakan pengalamannya, Sim. Pada saat saya di dalam rumah, Ya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Ketika penghuni baru datang dan mengucapkan salam di rumah itu, saya pun tidak mulai nyaman. Oh, tidak mulai nyaman. Seketika itu saya terus memulai mengganggu lagi dan saya tidak nyaman dan pergi karena ibadah mereka terlalu kuat untuk saya ganggu. Ya. Intinya kalau bangsa manusia yang ibadahnya kuat kepada Allah, kalau bahasa Anda kepada yang Esa begitu kan, itu Anda sendiri tidak punya kuasa gitu sih? Tidak. Oke, begini Sim, sebelum ini saya pernah ngobrol dengan makhluk gaib juga yang mengaku suka mengganggu saat manusia lagi sholat. Ya, terus umat Islam yang lagi sholat ini. Saat si manusia menyadari adanya gangguan, mungkin sejenis kawan-kawan Anda lah begitu, terus dianya membaca sholawat dan meludah ke kiri, dia terus pergi yang mengganggu ini. Anda bagaimana sih? Cukup ucapkan salam sebelum masuk rumah. Oh, begitu ya. Dengan mengucap salam saja Anda sudah enggak betah saat memang ada di rumah itu ya. Iya. Oke. Gini Sim, dengan mengucap salam itu tentunya Anda sudah cerita tadi di awal kan. Terus begini Sim, tanda-tanda rumah yang memang ada jenis Anda atau anak buah Anda atau kawan-kawan Anda itu seperti apa sih? Di rumah itu sering terjadi keributan. Hawa yang panas. Jarang ada ketentraman di rumah itu. Itu tanda-tanda adanya saya di situ. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Tapi Anda sendiri, mohon maaf, ataupun yang lainnya, terkhusus Anda begitu loh. Memang ini ceritanya jujur gitu Sim? Seperti itu? Terserah mau percaya atau tidak. Oh, seperti itu ya. Ya setidaknya menjadi bahan masukan buat kami atau saya pribadi gitu sih. Kalau Anda bertanya saya diam, berarti ada yang membungkam mulut saya. Oh begitu. Ada yang keberatan begitu ya. Oke. Oke Sim, kita ngobrol panjang lebar. Kalau gini Sim, dalam rumah tangga, di rumah ini ada kamar kosong. Anda termasuk terpancing nggak guna untuk mengisi atau menghuni kamar kosong ini dan gelap-gelap saja kamar ini Sim? Tentu. Kalau kebersihan dalam rumah
ya, seseorang atau manusia ini kurang terjaga, apakah Anda terangsang juga guna untuk cepat datang? Benar, tidak ada jin yang suka kebersihan. Begitu ya. Terkecuali jin dari bangsa muslim. Intinya semua makhluk gaib bangsa jin non muslim suka hal-hal yang kotor begitu. Benar. Dasim. Anda tadi kan tinggal di atas, Sim. Ya. Anda kenal sama Dasim yang nomor satunya? Tentunya. Kenal ya. Anda tinggal di atas, menurut pandangan kami kalangan awam, di atas itu kan yang nampak itu langit, Sim. Memang betul itu, Sim? Benar. Itu. Dasim. Ada kepingin yang digali lagi atau tidak? Mana tahu dari kawan-kawan semua. Kepingin kemari Bang Akmal, silakan sini. Ajak ngobrol. Bingung, dia biar ngobrol sama saya. Sim, ini Anda ngobrol bareng saya. Iya. Tadi Anda terpaksa nggak turun kemari, Sim? Tidak. Kalau boleh, Sim, yang membuat Anda tadi turun ke bawah itu bagaimana? Terasa tertarik atau bagaimana, Sim? Diam aja, berarti ada yang melarang ini seperti tadi yang dipesankan. Dasim masih mendengar suara saya? Masih bisa ngomong? Iya, oke. Saya ulang balik pertanyaannya. Ya. Anda tadi kan di atas, turun ke bawah. Ya. Anda terasa tertarik atau merasa bagaimana sehingga turun kemari sih? Saya tertarik. Tertarik. Kalau dirasakan dan kalau boleh diceritakan, Sim, tertarik oleh apa dan apa yang dirasakan lagi, Sim? Oke. Iya. Oke, Sim. Iya. Mungkin mulai ada yang keberatan guna untuk bongkar-bongkaran. Ya. Oke lah, Sim. Ya. Nah, ada yang keberatan? Kita ngobrol panjang lebar atau gimana, Sim? Oh iya. Ya udahlah sekarang, Sim, Anda boleh pulang. Tapi intinya sebetulnya kalau si bangsa manusia ini imannya tinggi, dekat dengan Allah, artinya mengerjakan, menunaikan perintah-perintah Allah, Anda sendiri kesulitan gitu, Sim? Tidak kesulitan, tapi saya tidak suka. Oh, tidak suka. Artinya gangguan Anda cepat berhenti begitu ya? Oh, iya. Poinnya itulah. Oke, ya udahlah. Sekarang Anda boleh kembali ke tempat Anda. Mau saya pulangkan karena tadi saya menarik Anda atau mau pulang sendiri? Pulang sendiri? Oke, Sim. Silakan, Sim ya. Pulang ke tempat Anda. Oke. Bentar. Ya, benar. Ya, dibantu. Oke, sahabatku semua, alhamdulillah proses mediumisasi telah usai. Itulah tadi ngobrol sekilas dengan makhluk gaib yang mengaku biasa mengganggu kehidupan rumah tangga bangsa manusia, sahabat ya. Yang bersangkutan mengaku namanya Dasim. Ya. Itulah tadi sedikit obrolan yang terbangun. Tapi intinya saya mengajak dan berpesan buat sahabatku semua dimanapun berada. Ya, kalau bisa kita menjalani kehidupan berumah tangga ataupun bahkan yang belum berumah tangga supaya nggak terlambat ya. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan iman dan takwa kita juga, dan jangan lupa sahabat ya, perbanyak ilmu pengetahuan. Karena semua itu sebetulnya ada solusi, yakni dengan ilmu pengetahuan nanti mengerucut kepada bantuan Allah tentunya sahabat ya. Maka jaga kehidupan ini, jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga ilmu kita, amalkan ilmu kita dalam kehidupan ini supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah dan dilindungi dari gangguan setan-setan yang terkutuk apapun jenis nama dan bentuknya sahabat ya.
Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Bila mana ada tutur sapa, bahasa, mungkin perilaku yang kurang pas, tentunya saya selaku Al-Fakir lahir dan batin, dunia dan akhirat mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung tentunya usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.